Kalau yang nggak tiap hari dilakukan tapi jadi hobi kalian juga tuh apa? Mereka yang di buku itu mereka kayak ngerusak senar gitar, tali earphone yang kayak nggak mungkin kita lakuin gitu satu sama lain. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan dua teman yang akan ngobrolin hobinya. Siapa saja mereka? Boleh kenalan dulu. Yang pertama ada Halo, aku Ami, kelas 10. dan Halo, aku Ceci, aku juga kelas 10. nah Ami dan Ceci sama-sama kelas 10. Nih punya hobi yang mungkin sama, mungkin berbeda. Nah kita ngobrol dulu. Pertama, hobi kalian apa? Siapa duluan? Ami duluan boleh? Kalau hobi yang dilakukan tiap hari sih baca. Hobi tiap hari baca. Oke, ada lagi hobi yang lain? Enggak sih. Baca ya, baca apa Mi biasanya Mi? Eh, Novel atau fanfiction. Novel, fiction. Oke, kalau Ceci? Sama sih, aku juga suka baca kalau yang tiap hari dilakuin. Kalau tiap hari dilakuin. Nah, kalau yang nggak tiap hari dilakukan tapi jadi hobi kalian juga tuh apa? Nari. Dua-duanya sama-sama nari, sama-sama baca. Ya, Nari apa biasanya? tari tradisional sih. Tari tradisional. Tari apa tuh? Tari Betawi karena ya kita di Jakarta. Tari Betawi. Kalau dua-duanya sama-sama tari tradisional dan sama-sama tari Betawi. Tari Betawi sama-sama tari Betawi tapi ada juga tari yang lain kalau ada ekskul dari sekolah gitu. Tari apa? Aku tahu tari Jaipong. Tari Jaipong. Oke, yang gimana sih kita akan mulai fokus dua hal nih ya. Ada nari dan ada juga baca. Kalau baca tadi fiction, novel gitu. Kalau Ceci juga sama. Ada novel, ada juga buku-bukunya mama. Oke, buku apa tuh bukunya mama? Yang lagi aku baca sih, aku kurang tahu termasuk golongan apa, tapi aku baca bukunya Simon Sinek, Leader Eats Last. Oke, menarik. Nah, memulai kecintaan baca tuh karena apa? Apa yang bikin tertarik? Dan apa yang bikin baca tuh jadi hobi gitu? Yang nggak tahu sih mulainya kenapa. Mm-mm. Tapi ya we're never really enjoy watching movies kayak teman-teman mereka bahkan found us weird for not liking to watch movies. Kenapa sih nggak suka nonton film, kan asik gitu, baca bosen banget enggak. Oh, banyak dibilang begitu sama teman-teman. Ya Dan tapi yang kamu temukan apa ternyata yang mereka nggak tahu menurutmu? kalau baca itu kan narasi ya, itu kan imajinasi tergantung kitanya sendiri yang baca. Kalau film kan ya itu yang ada di gambar, itu yang ada di bayangan. Obvious gitu ya, Iya. dipaparin nih, dipaksa imajinasinya harus kayak gini bentuknya Iya. gitu ya. Kalau buku bisa create sendiri. Dulu kan dari dulu kita suka baca KKPK, itu ada di perpustakaan Eyang. Nah dari situ tuh kita emang suka baca gitu, banyak banget dari buku yang ada di sana udah kita baca, dan jadi kayak emang udah biasa baca. Terus waktu itu baru sadar kalau ada yang pernah dengar gitu, orang bilang katanya ada emang orang yang suka baca buku karena mereka nggak bisa dengar suara narasi, mereka baca narasi dari buku itu, dan kita tuh dengar, jadi kita kayak lucu aja gitu, sama imajinasinya juga bisa sesuai yang kita mau. Dan itu berasa gitu ya, ketika baca buku tuh sebenarnya kayak tokoh-tokoh dalam bukunya tuh beneran kedengeran sama kalian lagi ngobrol gitu ya. Iya. Wow, buku apa yang kamu masih inget sampai sekarang kamu baca gitu kayak aduh ini gemes banget sama buku ini gitu. Kalau gemes sih ada satu novel gitu, itu tentang kembar kan. Dan kalian kembar. Iya, jadi itu lucu aja gitu. Karena kadang-kadang lebih ekstrim berantem aja daripada yang kita lakuin sehari-hari. Jadi beneran relate sama buku itu. Iya, relate banget. Gimana Ceci? Ada buku yang
masih kebayang-bayang atau kayak aduh nih I would recommend this book to everyone, every teenagers? Kayaknya sama yang Ami bilang, yang kembar, tentang si kembar yang berantemnya ekstrim banget itu. Se-ekstrim apa memang yang kayak ini aduh ini lebay deh, gue nggak pernah sama kembaran, aku nggak pernah sama kembaranku kayak gini gitu. Ngerusak barang. Mereka yang di buku itu mereka kayak ngerusak senar gitar, tali earphone yang kayak nggak mungkin kita lakuin gitu satu sama lain. Ngerusak barang saudaranya. Ya, Dan ini juga girls twin gitu. boys. Oh boys twin. Menurut kalian karena mereka cowok aja gitu bisa sampai se ekstrim itu karena memang ya ini sih lebay aja sih gitu. Bisa jadi, nggak tahu sih. Oke. Nah, kalau kenari, kalau baca kan emang bisa kapan aja gitu ya, gampang. Nah ini yang lebih sulit gitu dilakukan kapan aja. Mungkin bisa juga ya, kapan aja juga nari suka-suka aja gitu kan. Kalau nari tuh mulai tertarik nari kenapa? Jadi di SD itu biasanya tiap tahun ada acara pentas seni gitu kan. Nah kita tuh kebetulan sejak dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh nggak pernah kepilih. Kita kayak kesel gitu, kayak we have to do something. Akhirnya minta mama sanggar, kita sanggar, terus ya udah mulai nari. Walaupun aku sempat berhenti pas kelas 6. Dan itu kefrustrasian yang sama. Iya. Ceci. Karena kayak kita kan nggak pernah dianggap kayak cantik, dan kita kan selalu dua gitu loh, dan dianggap the annoying twins gitu. Dan dengan kita guru-guru nggak milih kita tuh jadi kita ngerasa kita lebih diremehin gitu loh. Jadi kayak we have to prove them that we're better than them at something at least. Oke. Dan akhirnya inisiatif siapa yang memulai duluan minta sanggar nari? Kayaknya kita diskusi berdua dulu kayak. Susun strategi gitu ya. Yes. Mau gak sih nari juga? Ya mau, yuk bilang mama sanggar. Terus bersambut ternyata. Ya. Mama oke. Akhirnya mulai kelas berapa tuh mulai masuk sanggar? 4 ya kalau nggak salah. Kelas 4 mulai masuk sanggar tari. Tarian apa pertama yang kalian? Ragam dasar Betawi. Ragam dasar Betawi. Dan akhirnya kalian perform gak? Sering banget tuh di sanggar kita kayak perform. Tapi banyakan tari kreasi sih. Tari modern gitu? Enggak juga. Tapi kayak kalau di sanggar tarinya tari pakem sih. Oke. Tari pakem tuh kayak apa? Kalau Tari yang udah ada lama gitu loh maksudnya. tari yang udah lama? Maksudnya? Bukan udah lama, kayak udah ya semua orang tahu lah ada tarian yang namanya tari ini, tari itu. Oke, jadi maksudnya udah ada standar tari-tarian yang memang diajarin ke anak-anak sanggar gitu ya? Oke, kalau misalnya nari, apa yang begitu bisa nari gitu? Tadi awalnya alasannya sangat praktikal ya, pengen kepilih nih pas pensi gitu. Tapi begitu kalian mulai nari, belajar nari, sekarang udah berapa tahun belajar nari? Udah berapa tahun nari? Tahun ke-6 sekarang. Udah 6 tahun nih nari gitu kan, gak berasa udah 6 tahun nari. Buat kalian menari tuh apa sih? Gak tahu sih how to express it, tapi ya seneng aja, it's something that make me happy. Kalau Ceci apa Ceci? Sama aja ya, something that make me happy, tapi kan kayak sebenarnya kita juga making art from our body gitu. Bukannya gambar atau nyanyi, tapi kita kan gerakin badan kita to make that art gitu. Wow, menarik. Tuh, oke. Jadi itu juga bagian dari mengekspresikan jiwa seni kalian gitu ya. Iya. Oke. Dan kalau misalnya nih kalian menari tuh caranya, tadi kan kalau ngomongin soal baca buku gitu ya, itu kayak waktunya kalian membentuk imajinasi gitu. Jadi kalau tadi menari, kalau versinya Ceci itu ya sedang membuat karya seni gitu, memproduksi seni dengan badan. Kalau dari Ami ngerasa gitu juga nggak? Atau ada yang lain yang? Iya, cuman yang mungkin aku pengen terus nari ya, cause it makes me happy.
Bagian apanya Mi yang bikin seneng pada saat menarinya atau pada saat tampilnya atau pada saat Everything, like the process and the results. Kayak seru aja pas latihan tuh. Ya kalau bareng teman-teman kayak we're doing this together, terus pas perform kayak I love dancing on stage. People watch me and makes me so happy. appreciate what you're doing gitu ya? Ya. Wow. Dan begitu kamu sekarang udah nari, udah inget nggak pementasan gitu yang paling memorable buat kalian? Kalau aku sih pas FLS 2N SMA, SMP sih. Kayak apa tuh suasananya, Mi? Pokoknya itu kita latihan lama banget. Nggak lama banget sih, sering aja. Intensitasnya tuh tinggi banget. Pokoknya kita 2 minggu, cuma punya waktu 2 minggu buat nyiapin 7 minutes. Tarian 7 menit. Itu tuh bener-bener latihan hampir setiap hari. It's very tiring. Kadang kesel, capek semua, tapi begitu perform langsung lepas aja sih. Wow. Kalau Ceci? Aku kan SMP 3 tahun tuh aku berhenti nari karena nggak ada ekskul tari yang berdiri gitu kan. Tapi yang terakhir aku ingat sih waktu itu sempat pernah disanggar dibuat 2 kelompok gitu. Nah kayak aku kepilih jadi 5 yang nggak tahu kenapa ngerasa kayak dipilih yang paling bagus gitu. Terus kita beneran latihan intensif gitu. Kayak harus rendah, tangannya bener-bener harus kayak sama persis gitu ya. Aku waktu itu sempet nyari videonya dan ada, dan lumayan lah. Itu sih yang kayak terakhir deh. Yang terakhir perform? Iya pas SD. Sama persis gitu ya. Aku waktu itu sempet nyari videonya dan ada, dan lumayan lah. Itu sih yang kayak terakhir deh. Yang terakhir perform? Iya pas SD.